Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara, ada satu pertanyaan sederhana hari ini. Siapa yang sedang berbohong? Apakah ini tentang 50 miliar yang katanya ada, tapi tidak pernah benar-benar terlihat? Atau tentang suara yang beredar, yang ternyata bisa saja bukan suara manusia, melainkan buatan mesin alias AI. Atau jangan-jangan yang sedang kita tonton ini bukan pencarian kebenaran, melainkan pertunjukan yang dirancang sangat rapi. Di video kali ini, kami tidak akan langsung menyimpulkan karena sebelum kita berbicara, kita harus melihat dulu seluruh permainannya. Maka dari itu, tonton dulu video lengkap yang menjadi sumber pembahasan ini pada program acara di Ainus bernama Interupsi. Perhatikan setiap kata, setiap emosi, setiap kontradiksi, dan setelah itu kita akan kembali untuk membongkar semuanya. Silakan menyaksikan. Nah, Gimana, ada isu aliran dana. Sebenarnya ini hoax atau benar nih, Mas Roy? Kan Dari sudah mana sih ini? Kan sudah jelas nih, saya bawa gambarnya nih. Oke. Kan kemudian ada si Omon itu yang pertama kali disebut-sebut, dia yang menyebutkan ada 50M. Oke. Bahkan sempat katanya naik jadi 55. Oh, Terus turun sekarang menjadi hanya 5. oke. Ya, tapi situs yang, bukan situs ya. Tapi sebentar, Omon itu siapa tadi ada sebutkan Omon? Siapa Omon itu, Yang Mas? belakangnya Mon siapa? Ya kan? Siapa sebutkan dong? Udahlah, nggak usah disebutkan, orang juga Oke. udah tahu siapa Baik, dia, baik, ya kan? oke. Nah, Maksudnya Rismon? Iya, Oke, tapi yang menarik baik. apa? Ya, YouTube yang mengedarkan itu, yang sudah beberapa hari yang mengedarkan heboh itu, hoax itu, dan saya sudah strike itu. Ya alhamdulillahnya sudah 2 hari ini mati YouTube-nya. Mati. Semoga diikuti oleh ceboker-ceboker atau YouTube-YouTube yang lain suka Oke. menyebarkan hoax itu. Oke. Mas Roy, tapi kan dia sempat ada di dalam geng Anda. Loh lah ya, makanya sekarang pastikan kalau memang betul dia pernah atau mendengar itu. Nah sekarang kan katanya kan sudah akrab nih dengan para termul. Sampaikan dari mulut dia sendiri. Sampaikan dari sumber dia sendiri. Ya, jangan hanya kemudian karena sekarang banyak banget Mbak hoax ini. Misalnya nih, ada hoax yang kemudian gambarnya gambar dia. Tapi sebenarnya itu dia tidak pernah mengucapkan itu. Oke. Dan itu sudah beredar di mana-mana gitu loh. Oke, Dan coba itu, boleh ditunjukkan, itu Mas hanya Roy. karya AI. Ya, itu hanya karya AI. Bahkan sebelum saya tunjukkan ya, hoax itu sudah menyerang juga kawan-kawannya Mbak Aya ya. Ini dari TV sebelah ya, gitu. Ya, itu sudah ada ya. Saya nggak perlu sebutkan namanya lah, kasihan ya. Gitu. Artinya ini, padahal ini tidak pernah beliau-beliau ini menyampaikan berita itu. Tapi diedarkan juga itu anunya apa namanya videonya. Dan sekarang untungnya kanal itu sudah mati. Ya sudah ditutup, sudah di strike oleh, nah ini kanal yang sudah ditutup. Ya gitu, Oke. kanal sudah ditutup. Oke. Terus kemudian gambarnya, mana ini gambar Omon ngumpet dia. Nah ini. Nih, nah ini. Oke. Jadi dia sebut, malah dia waktu itu nyebut ya gitu, katanya sebut ada tokoh besar ya gitu. Terlibat. Sebentar, saya bacakan kasus. ini. Rismon sebut Yusuf Kala terlibat kasus ijazah Pak Jokowi. Ini menurut Iya. Anda Yang asli atau hoax? sama sekali hoax lah, nggak Oke. pernah ada kayak gitu. Nggak pernah ada. Dan pengecutnya, mereka kemudian menyebut, tidak berani menyebut Pak Yusuf Kala. Oke. Malah nyebut dengan istilah apa, pelawak dari Inggris itu yang lucu banget itu. Ya, Charlie Chaplin. Oke, Charlie Chaplin. Gitu. Terus bermunculan hanya fakta dan proses hukum yang akan menjawab semuanya. Baik, sekarang saya tidak akan bertanya apakah Anda percaya, karena itu bukan pertanyaan yang penting. Yang lebih penting adalah apa yang sebenarnya baru saja Anda lihat. Apakah Anda melihat fakta atau Anda hanya melihat potongan-potongan narasi yang saling bertabrakan? Karena kalau kita jujur, yang tadi kita saksikan bukan sekedar diskusi. Itu adalah pertarungan klaim, pertarungan persepsi, dan mungkin pertarungan kepentingan. Di sana ada yang bersumpah tidak menerima uang sepeser pun. Di sisi lain ada yang yakin pasti ada bohir. Bohir di belakangnya. Di satu titik sebuah suara dijadikan bukti, di titik lainnya suara itu disebut hasil dari AI. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi siapa yang benar, tapi siapa yang berhasil meyakinkan Anda. Dan disinilah kita harus berhenti sejenak untuk tidak menjadi penonton yang pasif.
Karena setelah ini kita akan masuk ke bagian yang lebih dalam, lebih tajam, dan mungkin lebih tidak nyaman, yaitu bagian analisis. Mari kita mulai dari hal yang paling berisik, yaitu 50 miliar. 50 miliar ya, saudara-saudara. Angka ini menarik, bukan karena jelas, tapi justru karena kabur. Semua orang membicarakannya, tapi tidak ada yang benar-benar menunjukkannya. Ada yang bilang itu fakta, ada yang bilang itu fitnah, ada yang bilang itu suara asli, ada juga yang bilang itu artificial intelligence alias AI. Saudara-saudara, kalau sebuah kebenaran bisa berubah hanya karena satu kata, yaitu AI, maka yang sedang kita hadapi bukan lagi fakta, tapi persepsi yang bisa diedit. Sekarang kita masuk ke tokoh sentral, yaitu Rismon Hasyolan Sianipar kembali. Awalnya dia muncul sebagai sesuatu yang langka di negeri ini. Orang yang tidak hanya bicara tapi membawa analisis. Dia meneliti. Nah, apa nama bukunya, Gibran Endgame ya, ada juga Jokowi's White Paper ya. Dia menyusun argumen, dia tampil dengan keyakinan dan publik langsung memberi satu label. Ini orang pintar, probably ya, mungkin. Padahal di negeri ini standar pintar kadang sederhana. Asal ngomong serius, bawa laptop dan tidak tertawa, pakai kacamata, langsung dianggap ahli. Mungkin ya. Lalu terjadi sesuatu yang klasik dalam sejarah manusia, yaitu apa? Perubahan. Rismon yang dulu tidak sama dengan Rismon yang sekarang. Dan ketika seseorang berubah, publik tidak pernah bertanya why ya. Kenapa? Publik langsung bertanya dibayar berapa? Publik ya, bukan saya. Disinilah konsep bohir muncul. Kalau ada gerakan, pasti ada yang membiayai. Kalau ada aktivitas, pasti ada kepentingan. Kalau ada orang makan di restoran mahal, pasti ada yang traktir. Logika ini terdengar masuk akal, tapi juga berbahaya. Karena kalau kita pakai logika ini secara konsisten, maka semua orang di dunia ini bisa dituduh. Mari kita jujur, ada yang bilang kami pakai uang sendiri. Ada yang tidak percaya. Kenapa? Karena di kepala kita sudah tertanam satu keyakinan, yaitu tidak ada makan siang gratis ya. No free lunch kalau bahasa Inggrisnya. Tapi masalahnya tidak semua makan siang itu konspirasi ya. Kadang ya memang orangnya lagi punya uang, sulit diterima. Memang, mungkin aja royal ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Masalah sebenarnya bukan soal uang, bukan soal siapa bayar siapa. Masalah sebenarnya adalah narasi. Oke, narasi. Perhatikan baik-baik pola yang terjadi ya. Ada satu klaim dilempar, lalu diperkuat oleh potongan video, lalu disebarkan oleh banyak kanal, bisa jadi YouTube, medsos yang lainnya ya. Lalu publik mulai terbelah. Dan di titik itu ya, kebenaran sudah tidak penting lagi. Yang penting adalah siapa yang lebih dulu membentuk persepsi. Dan di era sekarang persepsi bisa dibuat dengan judul yang provokatif, dengan potongan video yang beberapa detik, ya ada 10, 20, 30 dan seterusnya. Dengan suara yang bahkan bisa jadi bukan suara manusia ya, bisa suara AI. Kita hidup di zaman di mana AI bisa meniru suara. Tapi manusia dengan mudah meniru kebodohan. Ya, mungkin ya. Sekarang kita kembali ke Rismon. Ada yang bilang dia ditekan, ada yang bilang dia diiming-imingi, ada yang bilang dia berubah karena kepentingan. Semua mungkin benar ya, atau semua mungkin salah. Karena kita tidak pernah benar-benar berada di dalam kepalanya. Yang kita lihat hanya satu, hasil akhirnya. Dan dari hasil itu kita membangun cerita kita sendiri. Inilah yang berbahaya karena manusia tidak suka ketidakpastian ya, uncertainty, nggak suka. Maka kita menciptakan suatu kepastian. Kalau tidak tahu kita tebak, kalau tidak jelas kita simpulkan, kalau tidak ada bukti ya kita isi dengan keyakinan. Dan disitulah kita mulai mudah untuk dikendalikan. Mari kita tarik lebih jauh. Isu ini tentang uang, tentang suara, tentang perubahan sikap. Sebenarnya hanya permukaan ya, hanya kerak buminya aja.
Di bawahnya ada sesuatu yang lebih besar, yaitu perang opini. Dan dalam perang ini tidak ada peluru, yang ada hanya narasi. Tidak ada korban fisik ya, tidak ada korban fisik, tetapi yang ada hanya pikiran. Dan kita ini luar biasa. Kalau baca buku 200 halaman kita malas. Tapi kalau lihat judul terbongkar 50 miliar langsung semangat seperti mau ujian. Padahal yang terbongkar kadang cuma kesabaran kita. Mari kita kembali ke inti siapa yang benar ya. Intinya siapa yang benar? Jawabannya sederhana. Kita tidak tahu siapa yang benar. Dan mungkin itu adalah jawaban yang paling jujur. Tapi di dunia yang haus kepastian, jawaban jujur seperti ini tidak laku. Orang lebih suka pasti benar atau pasti salah. Padahal realitas tidak sesederhana itu. Maka pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukan apakah 50 miliar itu ada. Tapi siapa yang diuntungkan dari kita mempercayai bahwa itu ada. Dan juga siapa yang diuntungkan dari kita mempercayai bahwa itu tidak ada. Disitulah analisis yang sebenarnya dimulai. Saudara-saudara, di tengah semua kebisingan ini tentang 50 miliar, tentang suara AI, tentang siapa benar dan siapa salah, kita sering lupa satu hal sederhana. Kita tidak sedang mencari kebenaran. Kita sedang diperebutkan. Diperebutkan oleh narasi, diperebutkan oleh kepentingan, diperebutkan oleh mereka yang ingin Anda percaya tanpa Anda berpikir. Maka sebelum Anda memihak, sebelum Anda membela, sebelum Anda menyerang, tanyakan satu hal ini pada diri Anda. Apakah saya benar-benar tahu? Atau saya hanya ikut percaya? Karena di zaman ini yang paling berbahaya bukan kebohongan, tetapi keyakinan yang dibangun tanpa pemahaman. Saya tidak meminta Anda untuk setuju, saya hanya meminta Anda untuk sadar bahwa kebenaran tidak pernah berisik. Tapi kebohongan selalu butuh panggung ya. Saya akhiri, orasi kritis bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang masih berpikir. Terima kasih, sampai jumpa di orasi berikutnya.